Penyelundupan 90.150 bibit lobster yang disita petugas awalnya hendak diselundupkan ke Palembang, Sumatera Selatan dari Pelabuhan Merak, Banten. Benur ini dibungkus dalam Menteri plastik, Edi Prabowo disimpan dalam ditangkap styrofoam, KPK dan sesaat diletakkan setelah mendarat di bagian Bandara belakang Soekarno-Hatta, mobil. Jakarta Benur yang sepulang akan dari diselundupkan Amerika ini Serikat pada diantaranya Rabu dini lobster hari jenis sekitar pukul mutiara dan 01.00 lobster waktu jenis Indonesia pasir Barat. dengan nilai KPPU sekitar mencium dugaan 3 monopoli di miliar bisnis rupiah. kargo pada Satu proses orang pengiriman juga benih ditangkap lobster petugas ke luar negeri. menjalani penyidikan. Dugaan monopoli muncul lantaran pengiriman benih lobster hanya dilakukan di satu bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Padahal ada 6 bandara yang direkomendasikan Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu atau BKIPM untuk ekspor benih lobster. Nanti akan berkembang, ya. Siapa pemilik barang ini sebenarnya mungkin nanti. Salam akal sehat untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim eksepsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam mosi perdebatan ekspor benih lobster. Saya Fatul Kabir selaku pembicara pertama yang akan memaparkan latar belakang sekaligus memantik argumentasi kami. Adapun pembicara kedua yaitu Qoyatul Muallimah yang akan memaparkan dan mengutip mosi ini dalam sudut pandang yuridis. Serta pembicara ketiga yaitu Muhammad Abizar yang akan memberikan pemaparan terkait dengan mosi ini dalam kacamata praksis. Dewan Juri yang terhormat, potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Potensi dan upaya pemanfaatan sedia itulah yang menjadi modal untuk Indonesia menjadi sebuah negara maju. Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, potensi sumber daya alam lautan Indonesia sangatlah melimpah karena 2/3 dari wilayah Indonesia berupa lautan. Kekayaan laut Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Maka, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, atau bisa disebut dengan Marine Mega Biodiversity. Salah satu biota laut Indonesia yang menjadi komoditas unggulan adalah lobster. Lobster adalah salah satu komoditas laut unggulan yang memiliki nilai jual fantastis. Bahkan, bibit lobster sendiri per satu ekor pun sangatlah mahal, dan apabila dikembangbiakkan, maka harganya akan naik berkali-kali lipat. Hal ini tentu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kesejahteraan bahari dari sebuah negara. Dalam ranah ekspor komoditasnya, pada tahun 2015, ekspor terhadap benih lobster dibatasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Hanya lobster ukuran tertentulah yang boleh diekspor. Hal ini dikarenakan karena penjualan benih lobster tak hanya merusak laut, tapi juga dapat merugikan nelayan. Adapun baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait dengan komersialisasi ekspor ini. Regulasi tersebut termaktum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Dalam regulasi ini, pemerintah memberikan izin ekspor langsung untuk komoditas lobster. Sementara, ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang sudah diperbolehkan, dengan syarat harus mengikuti tempat pengeluaran khusus yang diatur dalam Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2020. Adapun yang menjadi problematika terkait dengan mosi ini adalah bagaimana unsur material yang mencakup regulasi di dalamnya mampu memberikan efek merusak dalam jangka panjang, sehingga kami dari tim eksepsi menyatakan posisi kami yaitu kontra terhadap mosi ini. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat. Saya selaku pembicara kedua, izinkanlah saya untuk menyampaikan argumentasi mengenai mosi ini dalam sudut pandang yuridis. Hadirnya regulasi mengenai ekspor benih lobster memang mampu memberikan keuntungan bagi devisa negara. Namun pembuat regulasi tidak memperhatikan bahwa regulasi ini semata hanya memberikan keuntungan yang bersifat temporal, tidak memikirkan konsekuensi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga pada ayat 4, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada ayat 3, kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah kemakmuran jangka panjang. Ekspor benih lobster memang memberikan dampak positif bagi nelayan lobster, tapi hanya dirasakan dalam jangka waktu singkat.
Perlu kita ketahui bersama bahwa ekspor benih lobster hanya memberikan kerugian besar pada masyarakat secara khusus dan pada negara secara umum. Mengapa demikian? Karena pada saat keran ekspor benur yang dibuka oleh Menteri KKP Edi Prabowo membuat harga itu tajam menjadi hanya ribuan rupiah per ekor. Tujuan mensejahterakan nelayan pun tidak tercapai. Jelas pada kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan pada ayat 4, yaitu salah satunya prinsip kemandirian. Artinya, sumber daya alam tersebut dikelola sendiri oleh rakyat Indonesia dan bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ekspor adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar sebagaimana melanggar prinsip kemandirian yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dan ayat 4. Perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Maka dari itu, setiap aturan harus mengikut pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, prinsip selanjutnya adalah berwawasan lingkungan, yakni pada ayat 4. Ekspor benih lobster juga berbahaya bagi lingkungan. Sebuah studi oleh Universitas Hasanuddin Makassar menyimpulkan bahwa ekspor benih lobster bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 14 tentang kelestarian kehidupan bawah air. Para peneliti yang menerbitkan studi mereka dalam Simposium Internasional Kelautan dan Perikanan ketiga pada September 2020 itu menulis bahwa kehidupan laut Indonesia terancam akibat ekspor benih lobster. Mereka menyandarkan pada data wilayah pengelolaan laut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyebut bahwa 7 dari 11 wilayah perikanan sudah melewati batas eksploitasi lobster, sisanya melebihi kapasitas. Tak ada satupun wilayah laut yang eksploitasinya masih moderat. Dengan alasan ini pula yang mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada tahun 2015 kemarin untuk membatasi ekspor terhadap benih lobster, kepiting, dan rayungan. Menurutnya, penjualan benih lobster tak hanya merusak laut, juga merugikan nelayan. Para eksportir membeli benih lobster sangat murah lalu menjualnya ke Vietnam dengan sangat mahal. Sehingga adanya regulasi ini hanyalah sebuah seri dari berbagai blunder yang diciptakan penguasa yang hanya memiliki paradigma instan dan ingin mendapatkan kekayaan dalam jangka pendek. Maka dari itu perlu kita ketahui bersama bahwa adanya regulasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 yakni pada ayat 3 dan ayat 4. Baik, Dewan Juri yang terhormat, untuk menambahkan dan memperkuat argumentasi dari sahabat saya pembicara kedua, izinkan saya untuk mengutip sebuah adagium hukum yang berbunyi, Salus Populi Suprema Lex Esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika kita melihat dalam tatanan praksisnya, adanya mosi terkait dengan ekspor benih lobster ini adalah hal yang gegabah, sia-sia dan hanya merugikan bangsa kita dalam jangka waktu yang panjang. Bisa kita lihat bahwa dalam realisasinya di lapangan terjadi berbagai pelanggaran dan berbagai bentuk kolusi yang dilakukan oleh Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu. Ada beberapa poin yang menjadi masalah terkait dengan penyusunan kebijakan benih lobster ini, salah satunya yaitu tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh kementerian terhadap Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Perikanan. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1 huruf A. Dewan Juri yang terhormat, adanya hasil penyelidikan bahwa telah terjadi kong-kali-kong antara Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu dengan para konglomerat yang dimana hal ini ditandai dengan dibukanya keran ekspor benih lobster ini semakin memperkeruh suasana. Publik tentu saja bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kita tidak mencerminkan seorang birokrat yang pro kepada rakyat, namun memilih untuk menjadi cukong dari para korporat. Dewan Juri yang terhormat, adapun dari segi materi, jelas negara dan rakyat dirugikan dengan eksistensi dari ekspor benih lobster ini. Di sisi lain, meskipun nilai ekspor benih lobster meroket tajam semenjak keran dibuka pada Mei 2020 lalu, yaitu pada bulan Juli sebesar 32 kg dengan nilai sekitar 1,6 miliar dan meroket tajam menjadi 51 miliar sebulan kemudian. Lalu pada Agustus 2020 jumlahnya menjadi lebih dari 90 miliar dengan negara pengimpor utama adalah Taiwan dan Vietnam. Namun penyelundupan benih lobster merugikan negara hingga 900 miliar tahun 2020 kemarin.
Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan seperti yang tergambar dalam dokumen pembayaran Vietnam Lobster Association atau Asosiasi Pengusaha Lobster Vietnam pada 23 November 2020, harga lobster adalah Rp65.000 per ekor. Padahal harga benih lobster jenis ini di nelayan dijual hanya Rp8.000 saja. Adapun sejak Menteri Edi membuka ekspor benih lobster pada Mei tahun lalu, setidaknya 42 ekor anakan lobster telah diekspor ke Vietnam. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara, di mana dengan adanya kebijakan ini hanya menguntungkan pihak-pihak luar dan juga para eksporter yang berkolusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan ini. Dewan Juri yang terhormat, bisa dilihat dari harga yang kita komersialkan kepada bangsa lain justru dijual berkali lipat harganya ketimbang harga awal yang telah disepakati. Sungguh betapa tidak logisnya mosi kita kali ini, di mana ekspor benih lobster hanyalah sarana memperkaya semata dalam jangka waktu pendek. Adapun dengan adanya eksploitasi lobster dan hewan laut secara berlebihan dengan skala ekonomi yang masif juga akan memengaruhi ekosistem laut, di mana terumbu karang Indonesia mendapat tekanan yang tidak sedikit. Seperti umumnya industri ekstraktif lainnya yang dimana mengeruk bahan mentah secara langsung dari alam, eksploitasi laut dan perikanan jelas akan membahayakan lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, setelah beberapa penjelasan dan argumentasi dari para pembicara, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk menyampaikan closing statement. Fakta sanu potentiora verbis, fakta jauh lebih kuat dari kata-kata. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ekspor benih lobster memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik itu untuk masyarakat, khususnya nelayan, maupun untuk negara Indonesia. Selain itu, juga sangat berakibat fatal terhadap kelestarian bahari Indonesia. Maka dari itu, kami dari tim Eksepsi menyatakan dengan tegas kontra terhadap mosi ini. Sekian dan salam akal sehat.